Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas salah seorang tokoh yang sangat berjasa di dunia pendidikan. Bagi sebagian masyarakat, nama Fatimah Al-Fihri masih sangat asing di telinga. Ya, pernahkah terlintas di pikiran kita bagaimana sebuah universitas itu hadir di dunia ini? Dan siapakah penggagas pertama terbentuknya universitas? Mungkin beberapa dari kita akan menjawab seorang ilmuwan dari Eropa, dikarenakan Eropa pada saat itu sangat terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuannya. Padahal, kenyataannya, dialah Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Quraisyiyah, wanita muslim yang mendirikan universitas pertama di dunia. Ia juga merupakan orang pertama yang mendirikan universitas tertua di dunia yang terletak di Maroko. Ia adalah wanita muslim dari kota Qoiron, sekarang dikenal dengan nama Tunisia. Ia seorang putri dari saudagar kaya raya asal Tunisia yang dilahirkan pada tahun 800 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad bin Abdullah Al-Fihri. Pada masa Raja Idris II, awal abad ke-9, Fatimah beserta keluarganya hijrah dari Kairawan atau Tunisia ke kota Fes di Maroko. Fes kala itu terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim non-Arab. Fatimah Al-Fihri mempunyai saudara perempuan yang bernama Maryam. Kakak beradik ini memperoleh pendidikan mumpuni. Mereka berdua tumbuh dalam lingkungan yang mencintai ilmu, keagamaan maupun ilmu umum atau sains, khususnya arsitektur dan bangunan. Fatimah konon terkenal dengan jiwa pebisnis dan saudagar sukses. Di kota ini, mereka sukses berdagang dan menjadi salah satu pebisnis ternama. Tetapi agama menjadi ruh utama di keluarga besar Fihri. Di Fes, keluarga Fatimah Al-Fihri terus mengembangkan sayap bisnisnya. Mereka menjadi pengusaha muslim yang sukses. Harta kekayaannya melimpah. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, Fatimah muda ditinggal oleh ayah dan suaminya tercinta. Tinggallah Fatimah bersama saudara kandungnya yaitu Maryam. Fatimah memang tercatat tidak pernah belajar di luar rumah. Keluarga adalah madrasah utama yang mencetak karakternya selama ini. Sumbangsi terbesar yang dilakukan oleh dua bersaudara ini ialah mendirikan masjid. Mereka berdua memiliki semangat, keinginan, dan misi yang sama. Dua wanita muda ini sepakat akan menggunakan semua warisan kedua orang tuanya untuk membangun masjid dan universitas. Mereka bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Sejak awal menetap di distrik Barat Fes, Maroko, Fatimah dan Maryam mempunyai tekad dan cita-cita untuk kemajuan masyarakat di kota tersebut. Keduanya menginginkan agar harta warisan orang tuanya dapat bermanfaat dan pahalanya tetap mengalir. Fatimah berkarya melalui Masjid Al-Qarawiyyin atau Al-Qairon, yang dimana masjid itu terkenal juga dengan julukan Masjid Jami Al-Syurafa. Sedangkan Maryam membangun Masjid Al-Andalus di Spanyol. Kelak, kedua lokasi tersebut mempunyai posisi dan peran penting dalam penyebaran Islam di Maroko dan Eropa saat itu. Dua masjid ini kemudian bertransformasi menjadi universitas yang menjadi kiblat dunia pendidikan modern, mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai mengenai simbol akademik. Pakaian mahasiswa atau yang kita kenal dengan toga ala Fatimah Al-Fihri masih dipakai oleh kampus di seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Toga yang berbentuk segi empat itu merupakan simbol yang terinspirasi dari bentuk Ka'bah di Mekah sebagai kiblat umat muslim. Terkait lokasi masjid, Fatimah menyadari sepenuhnya arti kota Fes, Maroko. Letaknya yang sangat strategis memungkinkan para sarjana dan cendekiawan muslim datang ke masjid itu. Fes menjadi kota berpengaruh sepanjang abad dan berposisi sebagai pusat agama dan budaya. Di tangan Fatimah,
Proses pembangunan masjid yang berdiri pada masa pemerintahan dinasti Idrisiyah tersebut penuh dengan kisah-kisah spiritual. Konon, Fatimah berpuasa selama pembangunan berlangsung. Seluruh biayanya berasal dari kantong pribadinya. Ia tidak ingin mengambil material apapun yang diambil dari orang lain. Pasir dan air sebagai material pokok diperoleh di lokasi tempat masjid berdiri tegak. Fatimah memerintahkan para pekerja agar menggali sedalam-dalamnya untuk mendapatkan pasir, sehingga tidak mengambil hak orang lain. Di Masjid Al-Qarawiyyin inilah dilangsungkan sistem pendidikan formal tingkat universitas. Masjid ini menjadi cikal bakal berdirinya universitas pertama di dunia di Maroko. Sejak itulah Al-Qarawiyyin mengundang ketertarikan para sarjana dan cendekiawan muslim. Kajian ilmu sering berlangsung di sana. Penuntut ilmu pun berdatangan dari penjuru Maroko, negara-negara Arab, bahkan penjuru dunia. Dalam waktu yang singkat, Fez mampu bersanding sejajar dengan pusat ilmu pada masa itu, yaitu Cordoba dan Baghdad. Di universitas ini mengajarkan Al-Quran, fikih, hukum, sastra, logika, matematika, geografi, kedokteran, sejarah, dan kimia. Secara resmi, pada masa Al-Murabiti, para ulama diberikan tugas formal untuk mengajar di Al-Qarawiyyin. Data sejarah menyebut sistem pendidikan formal berlangsung di Masjid Al-Qarawiyyin pada masa Al-Murini. Ketika itu dibangun banyak unit kelas lengkap dengan fasilitas pengajaran, seperti kursi dan beberapa lemari. Pengaruh dari berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin adalah pesatnya perkembangan kajian ilmu agama dan umum di dunia. Juga termasuk sebagai perlintasan antara peradaban ilmu di Timur Tengah dan Eropa. Di kemudian hari, pada abad ke-10 dibangun Universitas Al-Azhar di Kairo oleh Bani Fatimiyah. Universitas tersebut menjadi universitas tertua kedua di dunia dan bermazhab Sunni. Lalu pada abad ke-11 berdirilah Universitas Bologna di Italia. Disusul pada abad ke-12 dengan berdirinya Universitas Paris di Prancis dan Universitas Oxford di Inggris. Adapun lulusan dari Universitas Al-Qarawiyyin ini menjadi tokoh tersohor hingga saat ini. Di antaranya adalah Ibnu Khaldun, Ibnu Maimun yang dikenal di barat dengan nama Maimonides, Al-Fasi, Al-Idris, Ibnu Al-Khatib, Al-Bitruji, seorang astronom Arab, dosen sufi di Universitas Al-Qarawiyyin, Ibnu Hirzihim, dan seorang penulis bernama Al-Wazan atau dikenal dengan Johannes Leo Africanus. Selain itu, ada juga seorang ilmuwan matematika yang menggagas teori sempoa di Eropa dan sistem angka desimal menggunakan angka Arab, yaitu Paus Sylvester II. Fatimah Al-Fihri wafat pada usia 80 tahun pada tahun 266 Hijriah atau 880 Masehi. Namanya ditulis dengan tinta emas oleh sejarah. Ia merupakan sosok muslimah dengan visi yang besar dan teguh dengan prinsip yang dipegangnya. Wanita muslim yang membaktikan dirinya bagi umat dan peradaban Islam. Berikutlah merupakan salah satu sejarah tokoh dunia yang telah jarang diketahui masyarakat umum. Bahkan kita sebagai muslim banyak yang belum mengetahuinya. Saya harap kita semua bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.